salah satu ini sih kayak guru di Turki yang bisa mengajak anak-anak supaya mereka mau berbuat baik, mau belajar, seperti itu salah satunya. Karena kalaupun ada acara selain itu, biasanya cosplay Nasaruddin Hoja yang bakal muncul gitu. Atau kalau dalam acara-acara itu kan juga mereka tari sufi, dance sufi itu kan yang Oh biasanya ya. bakal ngisi acara gitu kan. Mm. Tuh, kalau untuk tujuannya sendiri mungkin itu karena di zaman Khalifah dulu kan Nasaruddin Hoja itu termasuk salah satu penasehat raja ya gitu. Jadi Mm. memang mungkin dia orang yang cocok buat menasehati anak-anak seperti itu. Mungkin Kalau di barangkali. Indo kan enggak ada ya, maksudnya Mm-mm. kalau menurut saya sih salah satu tujuannya juga itu untuk menarik anak-anak datang ke masjid kayaknya Mbak. Iya benar. Supaya mereka dari kecil juga udah cinta masjid kan. Jadi biasain untuk datang ke masjid. Mm-mm. Dan ini Kalau teman-teman. di Indo kan anak-anak Heeh. dilarang ribut. Iya, sama. Pak. Di sini Aku juga berpikiran seperti itu. Kayak di Turki tuh anak-anak di tempat aku sholat ya anak-anak tuh lari-lari main-main ya udah dibiarin gitu. nggak ada yang negur. Udah nggak ada yang negur. Bapak nanti Jadi aku lihat kan dari atas kita kalau yang cewek-cewek di atas kan ada sholatnya. Jadi lihat ada yang mereka tuh kayak jatuh gitu, nangis, nggak nangis, tapi dia ngadu ke ayahnya gitu. Terus ayahnya bilang, ya udah sini dekat ayahnya sholat, dah gangguin ayahnya, habis itu main lagi, gangguin ayahnya, manjat-manjat ke badan ayahnya gitu. Ayahnya sujud, diganggu-ganggu, ya udah terserah gitu. Tapi habis itu dia main lagi gitu, nggak dimarahin sama sekali. Tuh enaknya ya lihat hal kayak gitu kan enak ya, gitu menarik. kayak masjid itu ramah untuk anak-anak begitu. Benar. Heeh. Terus Tadi ada yang sampaikan Mbak tadi kepotong. oh iya, heeh. Sama ini kalau untuk vibes Ramadannya di sini memang kalau orang-orang masyarakat Turkinya sendiri memang antusias. Yang Muslim ya, yang Muslim mereka yang perempuan itu keluar rumah sholat tarawihnya di masjid. Tapi kalau hari biasa teman-teman itu tidak bisa, bukan tidak bisa, sangat jarang menjumpai perempuan sholat di masjid gitu. Karena Yang banyak mereka lebih mengamalkan hadis yang dimana perempuan itu lebih afdol sholat di rumah seperti itu. Jadi memang yang biasanya sholat di masjid itu laki-laki kalau di hari biasa. Tapi alhamdulillah ini di Ramadan semua perempuan itu sholat di masjid terawihnya gitu, ikut jamaah di masjid. Bahkan malam ke-27 Ramadan kemarin, malam Lailatul Qadar itu full banget masjid di tempat aku, full. Malam bagus sih. ke-26. Malam 26, malam Pokoknya 27. ya, kayak sih sama sih kayak di Indonesia di sini juga mereka mengamalkan gitu yang 10 malam terakhir. Apalagi mereka udah Itikaf ya. nentuin ya Kadir GJC enggak? Kadir GJC. GJC kan mereka kayak malam Lailatul Qadarnya di Turki. Nah, jadi pada saat Kadir GJC itu masjid full, mereka maksimalkan ibadah gitu. Jadi mereka juga yang Muslim, yang Islamnya kuat juga ibadahnya juga kuat. Benar. Bahkan mereka tuh kalau sholat harus wajib ada tasbih nggak sih? Ya kan? Jadi Ya, mereka tuh biasanya megang tasbih terus. Teman-teman tuh. yang laki-laki. Kalau laki-laki banyak saya lihat yang kayak kalau jalan tasbih di tangannya gitu. Yang walaupun cuma 3 bijinya kan kecil yang Iya. kecil itu. Tuh teman-teman untuk Pokoknya yang kecil. jadi muslim di Turki tuh kalau alim banget gitu ya. Alim banget. Jadi kita bisa ngerasain vibe Islamnya kalau dapat orang yang alim banget. Kita kalau bakal kerasa kalau lihat orang-orang seperti itu. Tapi kalau lihat orang-orang yang seperti yang tadi itu kayak nggak kelihatan gitu. Jadi kayak wajah Turkinya ketutup gitu. Yang tadinya Turki itu kita kenal Islam banget gitu kan. Ternyata ada sisi sisi minusnya gitu. Selain itu kan juga kalau aku di asrama nih, Sumardi pernah nggak diundang buat acara buka bersama? Dari asrama. Kalau di asrama belum pernah Mbak, tapi kalau di kampus ada acara buka puasa bersama. Nah, kalau aku di asrama kan kita ada mahasiswa internasional. Nah, jadi kita yang mahasiswa internasional itu biasanya lebih sering diajakin buka puasa bersama. Misalnya kayak kemarin aku ditelepon kan sama guru asrama, ditanya, ya kamu di mana gitu, di asrama nggak?
nanti ada undangan buka puasa nih ke rumah guru ini gitu, ke hoja ini gitu, kamu mau nggak ikut gitu. Kita naik mobil bareng gurunya, kadang dikasih servis satu bis kayak gitu, atau satu mobil gitu kan, buat berangkat buka puasa ke sana gitu. Dan alhamdulillah hidangannya itu lebih enak. Masakan rumah orang Turki, menu-menu buka puasanya lebih enak gitu. Jadi aku kemarin sering sampai diteleponin hojanya, saya masih di luar, jam berapa nanti berangkatnya hoja gitu. Nanti jam 6 harus sudah stay di depan asrama ya gitu. Oh iya siap. Kadang kita tulis nama gitu. Itu kayaknya untuk orang-orang yang sudah selesai tomer ya, maksudnya yang udah masuk di fase perkuliahan. Kalau kita yang orang-orang tomer jarang Mbak, karena mereka hoja-hojanya mikir ada beberapa yang puasa, ada yang enggak. Jadi takutnya ngundang yang puasa, takutnya ada sesuatu padahal yang enggak puasa gitu. Jadi enaknya. Maksudnya hoja-hoja di Turki itu juga mereka baik banget loh, kadang ngundang buka puasa. Kayak teman-teman yang saya di sini yang di Eskişehir itu kan udah ada yang kuliah, mereka kadang diundang sama hojanya datang buka puasa bersama di rumah hojanya. Betul. Karena teman-teman fun fact nih, teman-teman sebenarnya tuh masakan orang Turki tuh enak-enak banget kalau masakan rumahnya. Gitu. Ya. Dibanding kalau beli makanan di luar tuh itu masih 70-80% gitu. 100%-nya ada di rumahnya mereka masing-masing sebenarnya. Jadi tangan chef sama tangan Anne itu beda banget. Anne itu ibu. Tangan chef yang di toko itu, yang di restoran atau lokanta itu beda banget dengan tangan Anne yang ada di yang ada di rumah itu beda banget. Itu teman-teman enak banget pokoknya mereka masak. Makanya, saya pernah nyoba Mbak Yaya itu lokma nggak sih yang dibungkus daun anggur? Sarma. Sarma ya, sarma kalau masih. Kan ya? Isinya nasi. Isinya nasi. Saya pernah beli di Migros 1 kali. Itu kan masakan chef kan tuh. Terus pas saya ke rumah teman dipanggil, ibunya masak. Loh kok gue bilang, loh kok ini beda banget rasanya, lebih enak masakan ibu. Mereka soalnya buatnya sepenuh hati ya kan. Bukan untuk dijual, bukan untuk dikomersialin. Ya betul Mbak Berta, dimasak dengan cinta. Ya kan kasih sayang buat keluarga soalnya makanannya. Itu teman-teman untuk kita di Ramadan di Turki gitu. Ya kayak itu ada. Gimana? Ada beberapa vibes-nya dapat banget Ramadannya, ada juga beberapa kita nggak dapat vibes-nya ya lah kayak gitu. Jadi ada yang kita dapat vibes-nya di Indonesia nggak ada, tapi di Turki ada yang di Indonesia ada, di Turki emang nggak ada gitu. Sama ini satu lagi aku tuh waktu di Istanbul itu lihat orang megang Quran dong sambil duduk. Tuh, mereka ngaji tilawah. Dan aku juga pulang pergi naik bus itu aku sebelahan kan nih, dia buka Quran dong di HP tilawah. Jadi tuh emang bukan hanya kayak apa ya, bukan istilah pamer atau ria apa enggak gitu. Jadi karena memang mereka mengisi momen Ramadan ini dengan hal-hal itu tadi. Kalau sempet di bis kan mungkin 20 menit atau setengah jam di bis, ya udah ngaji aja gitu, tilawah gitu. Bahkan waktu aku nunggu di Durak juga ada tuh sambil buka-buka Quran di HP gitu. Jadi bahkan aku juga bahkan kayak ini sih, kayak reminder gitu. Bahkan dia megang Quran tuh nggak malu gitu. Karena kita kan mungkin kalau di Indonesia malu-malu gitu ya, kayak berbuat baik masa malu gitu. Maksudnya kan bisa di rumah baca Qurannya gitu-gitu mungkin. Nah, itu mungkin kalau pikiran orang Indonesia. Tapi kalau orang-orang di sini kalau mau ibadah ya udah ibadah aja gitu, mumpung nggak dilarang kayak di masa nyata tuh kan. Iya. Jadi kalau mau tilawah kok pakai Quran ya udah pegang aja gitu, nggak masalah. Dan orang juga nggak ada yang salah gitu. Jadi mereka malah senang gitu. Apa namanya? Mereka orang-orang sini nggak peduli kamu ngapain, ya udah itu urusan kamu. Nggak mau ngibadah ya udah ibadah aja. Kita lihat aja nggak gitu. Nah gitu, makanya aku kayak ya udah
bisa dong kalau aku juga gini gitu. Tilawah bisa di mana-mana. Makanya tuh juga kayak fun fact banget aku liatnya gitu, kayak kaget. Ya udah, ini aku kayaknya bisa deh nyontoh kayak gini gitu. Sisi baiknya di situ, kita mau ngibadah, ya udah ibadah aja, nggak kayak di Indo kan kita takut. Kalau di Indo kan kita takut penilaian dari orang lain, takutnya disangka betul, nunjukin kalau kita lagi ibadah. Kalau di sini enggak, mereka nggak takut dibilang ria di sini. Jadi mereka ya ibadah aja, itu ya urusan kamu. Urusan kita. Tuhan kita, kalau istilahnya sini urusan masing-masing gitu. Bener gitu teman-teman. Kalau untuk itu enaknya di Turki. Apalagi nih teman-teman, di Turki itu banyak juga imigran-imigran dari orang-orang Arab ya, kayak orang-orang Iran, Irak, orang-orang Mesir, apalagi orang-orang Palestina tuh banyak yang mereka tuh hijrah ke sini teman-teman, karena negaranya mereka kan sedang diusik ya. Tuh jadi mereka banyak